apakah kita sebagai programmer harus menggunakan Git atau GitHub? Mungkin beberapa dari kalian sering banget dengar kata-kata Git dan GitHub ini ya. Sebelum kita bahas apa itu Git dan apa kegunaannya, mungkin kita harus mengerti dulu perbedaan Git dan GitHub. Jadi Git ini adalah sebuah aplikasi yang mana dia bisa nge-track atau nyimpen perubahan-perubahan yang kita lakukan di codingan kita. Sementara GitHub itu adalah website github.com yang mana itu dihandle sama Microsoft sekarang, dan itu gunanya untuk menyimpan si repository Git kita. Jadi bisa dibilang Git itu adalah sistemnya dan GitHub itu adalah storage-nya. Kegunaan Git ini adalah lo bisa nyimpen dan lo bisa lihat history setiap perubahan yang lo lakukan terhadap codingan lo. Misalnya lo ngupdate sebuah codingan A dan menjadi B, dan pada saat lu commit atau lu save, setiap perubahan lu itu akan masuk ke historinya masing-masing. Jadi ada historinya. Dan kalau lu pengen balik ke history sebelumnya, lu bisa dengan gampang menggunakan fiturnya Git. Ada fitur untuk rollbacknya, jadi balik ke versi yang lebih lama. Nah, ini digunain pada saat lu bikin aplikasi skala kecil maupun besar ya. Karena kalau kita nggak pakai Git, pada saat kita ada bugs dan kita pengen balik atau rollback ke versi sebelumnya, itu akan jauh lebih susah. Karena lu nggak tahu kan di mana nih versi yang lama, filenya yang lama. Misal lu menggunakan cara konvensional kayak pakai Google Drive atau pakai, ya lu simpan aja tuh di storage gitu. Nah, dengan Git lu bisa dengan gampang balik ke versi sebelumnya tanpa perlu pusing-pusing. Selain itu juga, kalau lu pakai Git akan lebih mudah untuk mengorganisasikan file lo. Karena setiap file itu yang tadi gue bilang akan ada historinya masing-masing. Dan setiap lo melakukan perubahan pada saat lo lagi coding, itu akan kelihatan nih perubahan apa aja yang lo lakukan sebelum lo melakukan save. Jadi lo bisa lebih hati-hati nih terhadap perubahan yang akan lo lakukan, daripada lo tanpa menggunakan Git, lo rubah-rubah file dan ternyata file itu nggak jalan tapi malah ke save. Nah, itu akan jadi berabe tuh ke depannya. Dan pentingnya menggunakan Git ini adalah kalau lu bekerja sebagai tim. Karena kalau lu kerjanya sendiri, mungkin lu bisa ingat apa aja perubahan yang lo lakukan kan, file A, file B, file C. Tapi kalau lu sebagai tim kan, lu nggak tahu nih tim lu merubah file yang mana dan di lines berapa dan apa aja yang dirubah. Nah, kalau lu pakai Git, setiap tim itu harus melakukan commit tadi atau save, dan perubahan-perubahan itu akan ke save ke history di repository lo. Dan itu akan mudahin kita sebagai, mungkin lo sebagai project manager, untuk ngehandle siapa nih yang ngerubah codingan ini. Jadi once itu pada saat ada bugs atau ada error, kita bisa tahu nih siapa yang ngerubah. Jadi itu siapa yang bertanggung jawab atas error ini. Dan ya tadi dengan gampang kita bisa rollback atau balik ke history sebelumnya. Di Visual Code sendiri tuh udah ada fitur Git. Jadi di sebelah kiri itu ada, di sidebar ada version control. Di sini lu bisa ngecek atau nge-track perubahan-perubahan yang lu lakukan di project lu. Dan lu bisa, yang tadi gue bilang, lu bisa commit, lu bisa balikin ke awal, lu bisa melakukan branch. Sebenarnya kalau kita bahas Git akan jauh lebih banyak lagi, dan mungkin satu video nggak cukup. Mungkin gue akan bikin video-video selanjutnya. Oke?